Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu kembali di video matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, apa aja tuh kira-kira tujuan pembelajaran dari hari ini? Dimana pada hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Dimana inti dari keempat tujuan ini adalah teman-teman dapat memahami tentang perbandingan senilai dan teman-teman juga dapat memahami tentang perbandingan berbalik nilai. Yuk, sama-sama kita membaca basmalah agar apa yang akan kita pelajari dapat teman-teman pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ini terdapat di dalam lingkup perbandingan, di mana pada minggu kemarin atau di video yang pertama teman-teman sudah menonton pengertian dari perbandingan itu sendiri. Nah, sekarang di video ini kita akan membahas tentang dua perbandingan sekaligus, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yuk, kita masuk ke yang pertama, yaitu perbandingan senilai. Nah, di sini ternyata ada ibu kucing. Nah, ibu kucing ini melahirkan 5 anak kucing. Yang ini namanya kucing, ini kakak kucing, adik kucing, adik yang pertama, adik yang kedua, adik yang ketiga, dan adik yang keempat. Jadi ibu kucing ini memiliki 5 anak kucing. Nah, satu ibu kucing dapat melahirkan 5 anak kucing. Nah, di bulan berikutnya ternyata ada 2 ibu kucing. Nah, 2 ibu kucing ini masing-masing kucingnya melahirkan 5 kucing. Jadi dari 2 ibu kucing ini dapat melahirkan 10 anak kucing. Nah, jika di bulan sebelumnya ada 1 ibu kucing yang dapat melahirkan 5 kucing, dan di bulan ini ada 2 ibu kucing yang melahirkan 10 anak kucing. Kira-kira di bulan depan kalau nanti ada 5 ibu kucing, ada berapa anak kucing ya? Nah, coba yuk teman-teman, dari ilustrasi tersebut kita tulisin dulu nih, kita tulisin ke dalam tabel. Nah, di sini adalah tabel ibu kucing. Di sampingnya adalah tabel untuk anak kucing. Nah, tadi yang pertama, 1 ibu kucing ada 5 anak kucing. Yang kedua, 2 ibu kucing ada 10 anak kucing. Kira-kira tadi pertanyaannya, kalau dari 5 ibu kucing ada berapa anak kucing ya? Nah, semakin nih dari tabel ini kita lihat tampak ya teman-teman, bahwa semakin banyak ibu kucing maka akan semakin banyak juga anak kucing yang dilahirkan. Betul? Betul. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau semakin sedikit ibu kucing, maka akan semakin sedikit anak kucing yang dilahirkan. Ini ibu kucingnya 1, anaknya 5, sedangkan 2, anaknya 10. Benar kan? Berarti kalau semakin banyak ibu kucing, semakin banyak juga anak kucingnya. Nah, teman-teman, perbandingan antara banyaknya ibu kucing itu berbanding lurus dengan banyaknya anak kucing. Jadi perbandingan antara ibu kucing dengan anak kucing merupakan perbandingan yang senilai. Nah, sekarang gimana nih untuk menentukan nilai X-nya, untuk menentukan kira-kira dari 5 ibu kucing ada berapa anak kucing? Nah, kita bisa melakukan perbandingan senilai. Nah, ini perbandingan senilai. Jadi kita bisa pakai yang atas ya. Nah, kita bisa pakai yang atas, di mana 1/5 sama dengan 5 per X. 5 per X. Nah, habis itu kita bisa kali silang. 1 dikali 5 dan 5 dikali 1 dikali X dan 5 dikali 5. 1 dikali X sama dengan X. 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi X ini adalah 25. Jadi dari 5 ibu kucing dapat melahirkan 25 anak kucing. Atau cara lain, teman-teman juga bisa pakai yang keduanya nih, dari yang diketahui yang kedua. Dimana diketahui yang kedua itu dari
dua ibu kucing dapat melahirkan 10 anak kucing. Nah, kita bisa pakai yang atas atau pakai yang bawah. Nah, ini 2/5 yang ditanyakannya sama dengan 10 anak kucing per X yang akan ditanyakan. Kemudian kita kali silang lagi seperti sama caranya seperti yang tadi. 2 dikali X sama dengan 5 dikali 10. 2 dikali X, 2X. 5 dikali 10, 50. 2X sama dengan 50. Nah, ini kedua ruasnya kita bagi sama 2. Ingat, kalau kita ingin membagi, kita harus adil, di mana sebelah kanan harus sama dengan yang kita bagi di sebelah kiri. Nah, karena yang di sebelah kiri kita ingin menghilangkan angka 2, oleh karena itu dibaginya dengan angka 2. Nah, yang sebelah kanan juga harus dibagi dengan angka 2 biar adil ya. Jadi 2X dibagi 2 sama dengan X, dan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Sama ya, sama-sama 25. Jadi dari 5 ibu kucing dapat melahirkan 25 anak kucing. Nah, jadi banyaknya anak kucing jika terdapat 5 ibu kucing adalah 25. Nah, ini yang dinamakan dengan perbandingan senilai, di mana ketika dia bertambah, maka hasilnya juga akan bertambah. Begitupun ketika dia hasilnya menurun, maka di mana ketika awalnya menurun, maka hasilnya juga akan menurun. Nah, contoh 1. Nah, seperti ini. Tarif telepon untuk pemakaian 150 menit sebesar 18.000. Tentukan tarifnya untuk pemakaian 200 menit. Nah, kira-kira teman-teman, kalau kita pakai telepon itu 150 menit, harganya 18.000. Terus kalau kita teleponnya ternyata 12 menit, kira-kira bayarnya bakal lebih mahal atau lebih murah? Pastinya lebih mahal dong ya, karena pemakaiannya 200 menit. Nah, karena nilainya itu berbanding lurus kan, sama-sama ketika awalnya ini kan 150 menit 18.000, maka ketika 200 menit pasti lebih mahal dari 18.000. Oleh karena itu kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Nah, jangan dilupakan karena ini adalah soal cerita, maka kita harus menguraikannya dulu, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan kemudian jawab. Nah, yang diketahui adalah 18.000 untuk 150 menit. Kira-kira berapa rupiah untuk 200 menit? Nah, kita bisa melakukan perbandingan senilai sama seperti tadi ya caranya. Nah, 150 menit berbanding yang sama-sama menitnya itu adalah 200 menit sama dengan 18.000. Nah, ini yang akan ditanyakan. Nah, itu adalah berapa rupiahnya. Kemudian kita kali silang lagi, teman-teman. Jadi kita kali silang X dikali sama 150 itu sama dengan 200 dikali 18.000. Nah, 150 dikali X sama dengan 150X, dan 200 dikali 18.000 sama dengan 3.600.000. Nah, seperti ini ngitungnya biar gampang. Ini gimana nih Kak ngitungnya? Gimana nih Bu ngitungnya? Kok banyak banget nolnya? Nah, nolnya belakangan kita hitungnya angkanya dulu aja. Yang nolnya kita simpen dulu, kan ini ada 200 dikali 18.000. Nah, di sini ya, misalnya ini ada 18 dikali sama 2. Nah, kita kali yuk bareng-bareng, bantu ibu ya. 2 dikali 8 sama dengan 16. Simpen 1. Nah, 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 36. Tinggal dijumlahin nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cocok berarti ya. Nah, kemudian, seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, di mana biar 150 ini menjadi nilai X, maka yang sebelah kiri kita bagi dengan 150. Tapi kita harus adil. Ketika sebelah kiri kita bagi 150, maka yang sebelah kanan juga kita harus bagi dengan 150. Nah, 150 dibagi 150 jawabannya adalah X ya. Kan ini habis 150 dibagi 150 X. Nah, 3.600
Maaf, 3.600.000 dibagi 150 berapa tuh? Nah, ini ada coret-coretannya. Didapat 24.000. Nah, berarti kita tahu nih ketika kita memakai 200 menit, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah 24.000. Gitu teman-teman. Gimana? Sudah paham tentang contoh dari perbandingan senilai? Nah, berikutnya kita akan masuk tentang perbandingan berbalik nilai. Kali ini ibu punya sebuah kue. Nah, kuenya manis sekali, kue Black Forest. Siapa yang suka kue Black Forest? Ya. Nah, kue ini akan dimakan oleh Abi, oleh Umar, dan oleh Fatimah. Nah, Abi, Umar, dan Fatimah sangat bahagia karena akan memakan kue. Nah, satu kue ini nih, yang satu kue Black Forest yang manis ini, dibutuhkan waktu 28 menit untuk dihabiskan oleh Abi, Ali, dan Fatimah. Jadi 28 menit ini waktu untuk bisa dimakan yang dibutuhkan oleh Abi, Ali, dan Fatimah untuk memakan satu buah kue. Nah, berikutnya di minggu berikutnya ibu membuat satu kue lagi Black Forest. Kali ini Abi juga ikut makan, begitupun dengan Ali ikut makan dan Fatimah juga ikut makan. Tapi kali ini ibu memanggil Umar. Nah, Umar juga akan ikut makan. Nah, 4 orang ini, Umar, Abi, Ali, dan Fatimah, membutuhkan waktu 21 menit untuk menghabiskan satu kue Black Forest yang manis ini. Nah, kira-kira kalau minggu depan nih ibu akan mengajak 2 orang lagi menjadi 6 anak, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu kue? Berapa ya? Yuk coba kita gambarkan dalam tabel dulu, atau tuliskan dalam tabel. Ini adalah jumlah anak. Yang di tabel berikutnya itu adalah durasi waktu. Nah, jumlah anak di minggu yang pertama ada siapa aja? Ada Abi, ada Ali, ada Fatimah. Jadi butuh ada 3 anak. Nah, itu butuh waktu 28 menit. Nah, di minggu berikutnya itu ada Abi, Ali, Fatimah ditambah sama Umar. Jadi ada 4 anak ya. Ada 4 orang. Nah, membutuhkan waktu 21 menit. Nah, teman-teman, satuannya udah sama ya, sehingga kita bisa langsung menghitung nih. Jadi udah cocok ya. Nah, berikutnya pertanyaannya itu adalah ketika minggu depannya lagi nih, ibu memanggil 2 anak ditambah 2 anak, jadi ada 8 anak. Kira-kira berapa waktu nih yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu kue yang manis itu? Nah, teman-teman diperhatikan ya di sini. Ketika dia 3, anaknya 3 menjadi 28, membutuhkan 28 menit. Ketika anaknya 4 membutuhkan 21 menit. Dilihat, ketika yang ininya nambah, tapi yang ininya turun ya. Jadi dimana semakin banyak anak, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan kue. Nah, begitupun sebaliknya. Semakin sedikit anak, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan kue. Nah, anak-anakku, ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai, di mana semakin banyak yang dibutuhkan, maka akan semakin sedikit. Nah, beda sama yang tadi ya. Kalau tadi kan semakin banyak, maka hasilnya akan semakin banyak juga. Nah, kalau yang di perbandingan berbalik nilai itu semakin banyak yang dibutuhkan, maka hasilnya akan semakin sedikit. Nah, perbandingan antara jumlah anak berbanding terbalik dengan durasi waktu yang dibutuhkan. Nah, disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi perbandingan antara jumlah anak dan durasi waktu itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang gimana nih cara kita menghitung durasi waktu yang dibutuhkan ketika jumlah anaknya ada 6? Yuk coba kita coret-coret. Nah,
kita bisa pakai di persamaan yang pertama dulu ya. Kita bisa pakai yang ini dan yang ini dulu. Dimana 3/6 sama dengan, nah teman-teman, ini kita balik. Jadinya X per 28. Kan kalau di perbandingan senilai itu harus seperti ini kalau di perbandingan senilai. 3/6 sama dengan 20, 28 per X. Nah, karena ini perbandingan, karena dia menggunakan perbandingan berbalik nilai, maka jadinya dibalik jadi X per 28. Nah, kemudian kita kali silang seperti cara sebelumnya, tinggal kita kalikan yang 3 dengan yang 28, yang 3 dengan 28, dan yang 6 dengan X. Nah, 3 dikali 28 hasilnya adalah 84, sedangkan 6 dikali X hasilnya adalah 6X. Nah, tadi sama seperti sebelumnya juga nih, agar 6X-nya ini hilang, maka 84 itu nah, sebenarnya kita tulis dulu ya, 84 sama dengan 6X. Nah, biar 6X-nya ini hilang, kita bagi dia dengan angka 6. Nah, ketika sebelah kanan dibagi 6, maka kita juga harus adil. Yang sebelah kiri juga harus dibagi 6. Nah, 84 dibagi 6 adalah 14. Dan 6X dibagi 6 bisa dicoret menjadi X. Nah, cara yang kedua, kita bisa pakai yang satunya lagi, karena di sini ada dua yang diketahuinya ya. Nah, kita bisa juga pakai yang ini teman-teman, bisa pakai yang ininya belum ibu ganti ya, maaf, ini bukan ibu kucing, tapi ini adalah jumlah anak. Ini sebelah sini jumlah anak. Nah, ini anaknya dan jumlah anak, dan ini adalah waktu. Ini anak, dan yang sebelah sini adalah waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ini bisa kita kali silang. Nah, ingat, karena ini perbandingan berbalik nilai, sehingga 4/6 itu sama aja kayak sama dengan X per 21. Jadi dibalik. Jadi X per 21. Oke, jadi 4 dikali 21 sama dengan 6 dikali X. Nah, jadi didapat 4 dikali 21 sama dengan 84, dan 6 dikali X sama dengan 6X. Sama seperti sebelumnya, kita bagi dia dengan 6. Nah, saya cocokan nih. 6X dibagi 6. Nah, ini juga 84 dibagi 6. Jadinya X sama dengan 14. Sama-sama ya, 14. Jadi, durasi waktu yang dibutuhkan jika terdapat 6 anak adalah 14 menit. Nah, itu caranya. Gimana teman-teman? Sudah paham kan tentang perbandingan berbalik nilai? Sekarang kita coba ke latihannya ya. Contohnya nih, contoh 1. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 10 hari. Berapa hari pekerjaan itu diselesaikan jika dikerjakan oleh 50 orang? Nah, pertama kita analisis dulu teman-teman. Kira-kira dia menggunakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya. Nah, coba kita lihat. 20 orang dalam waktu 10 hari. Nah, kalau 50 orang berapa hari nih? Nah, kira-kira harinya akan semakin sedikit atau semakin banyak? 20 orang jadinya dalam waktu 10 hari dibutuhkan 20 orang. Berarti kalau 50 orang pasti lebih cepat, betul? Iya, jadi pasti lebih cepat. Oleh karena itu, harinya akan semakin sedikit. Nah, karena yang dimasukinnya banyak tapi hasilnya semakin sedikit, itu sama aja kayak perbandingan berbalik nilai. Makanya kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, lagi-lagi karena ini soal cerita, harus dituliskan dulu yang diketahuinya apa, yang ditanyakannya apa, kemudian baru kita bisa menjawab. Nah, menjawabnya apa yang bisa dibandingkan 20 orang per 50 orang. Jadi 20 per 50 sama dengan, ingat teman-teman, tadi telah kita analisis dan kita mengkategorikan
ini sebagai perbandingan berbalik nilai, sehingga kita balik aja ya, yang ditanyakannya adalah X-nya. Harusnya kan 20 sama dengan 10, nah 50 sama dengan X, karena dia perbandingan berbalik, jadi langsung X per 10. Kemudian kita kalikan silang menjadi kemudian kita kalikan silang seperti yang sebelum-sebelumnya. 20 dikali 10 sama dengan 50 dikali X. Iya, sama dengan 50 dikali X. 20 dikali 10, 200. 50 dikali X, 50X. Nah, nih agar 50X ini menjadi X, maka 50X ini dibagi dengan angka 50. Nah, karena yang sebelah kanan dibagi 50, sebelah kiri juga harus dibagi 50, sehingga 200 dibagi 50 sama dengan 4, di mana X-nya sama dengan 4. Jadi berapa hari yang dibutuhkan untuk dikerjakan jika ada 50 orang, yaitu adalah 4 hari. Seperti itu teman-teman. Gimana? Sudah paham kan tentang perbandingan berbalik nilai? Nah, teman-teman bisa, setelah kita memahami nih tadi materi tentang perbandingan berbalik nilai, sekarang teman-teman bisa mengerjakan tugasnya ya, dimana tugasnya ada di buku yang pertama ada di buku paket halaman 199 nomor 12, dan tugas yang kedua ada di buku paket halaman 199 nomor 22. Ada 2 soal teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih, kita sudah sampai di slide terakhir. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa nih, biasanya ada kata-kata, cuman hari ini dalam video ini Ibu mau kita bareng-bareng membaca sholawat ya. Yuk kita baca sholawatnya dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti biasa teman-teman, nanti dalam video ini jika ada hal-hal yang masih teman-teman bingungkan, teman-teman bisa menghubungi Ibu ya di kontak yang telah Ibu tampilkan nih di sini. Nah, bisa teman-teman screenshot mana yang teman-teman bingung, kemudian Ibu chat Ibu di nomor ini. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Kali-kali selalu berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.